Ini pelajaran pertama buat Sumbawa nih, saya jarang cerita di mana-mana. Tidak mungkin satu daerah itu akan maju tanpa penguasaan sains dan teknologi. Tidak mungkin satu daerah itu mencicipi atau menggesa ketertinggalannya kalau insinyurnya lebih sedikit dibandingkan sarjana hukumnya. Nah, sarjana guru tak SPD, MPD, baik. Nah, jadi kembali ke guru-guru saya itu, hampir semua guru matematika, fisika, matematik itu pasti menyenangkan. Menjelaskan rumus percepatan sama dengan V dibagi T itu dengan lagu. Acceleration adalah velocity divided by time. Saya kemudian membayangkan guru-guru saya di Sumbawa, Kaleng SD, SMP, SMA. Ada yang ngajar matematika, tanda berua hidung mata. Feeling mau di guru matik. Enggak, nyaman-nyaman tuh kita. Itu dulu, mungkin sekarang sudah beda. Tapi dulu mungkin kan tama Pak Bahar SMP saya. Canggih penggaris bilu dan pemilu ke pintar matematik kan ketakit dulu. Tapi Sumbawa itu kalau guru sejarah, kalau guru PMP, guru agama, guru budaya, seni, drama, nyanyi selalu bagus-bagus. Oh, main pelajaran laung-laung, no, dijago pakai kata. Ini kan cerita PMP, sejarah, mentah-mentuh, kita terpesona itu mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak kita. Saya membayangkan ini memang revolusi yang tidak sederhana. Kalau guru PAUD saja mampu mengajarkan matematika dengan cara yang menyenangkan, dengan lagu, dengan tarian, orang akan menyenangi matematika walaupun tidak menyukai angka. Nanti cara. Karena nonda, engineering, kedokteran, apapun tanpa basis matematika yang kuat. Bahkan kalau anak saya itu, mohon maaf mungkin keliru karena pengalaman lama di luar negeri, saya cuma kasih 3 pelajaran, biasanya 2 aja. Bahasa Inggris sama matematik harus 9. Yang lain boleh 4, gak ada masalah saya. Sampai ekstrim begitu. Tapi kalau matematik sama bahasa Inggris gak ada toleransi. Dia harus 9. Tapi karena bangunat tenggela sekuler lalu biasanya istri saya bilang tambah pelajaran agama cukup. Nah, semua sekolah kita, ini ketua PGRI, itu harus mulai membuat fondasi tentang pendidikan kita semua PAUD. Mana dekam, anu-anu guru matematik kita itu dikumpulin, guru matematik, biologi, fisika, kimia, hadir di satu kelas khusus, dikumpulkan oleh ahli budaya tentang bagaimana bercerita yang baik. Supaya hatinya itu tidak kering dengan hal-hal yang ilustratif. Karena ngitung-ngitung yang mekanistik zaman sekarang itu bisa dilakukan oleh mesin. Tinggal bagaimana guru matematik, sains, dan teknologi ini kemudian mengajarkan hal-hal yang rumit itu dengan cara yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya, selalu Pak Bupati. Nah, jadi itu. Jadi bangga PGRI kalau masih banyak guru-guru yang jago itu di bidang ilmu sosial budaya. Yang penuh lalu dia menang di cita-cita saya jadi anggota DPR. Tapi kita harus bangga misalnya sebagai satu provinsi atau kabupaten yang punya sekumpulan guru-guru yang punya cara tersendiri dalam memberikan kemudahan memahami hal-hal yang sulit bagi anak-anak kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya wakil pemerintah pusat di provinsi ini hanya gubernur. Hanya gubernur. Tidak boleh lagi ada pemisahan, ini pendidikan oleh kabupaten, ini pendidikan oleh Departemen Agama, ini pendidikan oleh provinsi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi itu adalah yang bertanggung jawab
terhadap persoalan pendidikan di seluruh Nusa Tenggara Barat, dari TK, SD, SMA, SMP, SMK, universitas, bahkan semua madrasah-madrasah kita. Jadi nggak boleh Pak KCD seakan-akan tanggung jawab hanya SLB, SMA, dan SMK saja, semuanya. Tapi kalau untuk SD dan SMP, dia dibantu dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten. Kalau dengan madrasah, dia berkoordinasi dengan kantor agama yang ada di kabupaten kota masing-masing. Jadi harus satu semua. Jadi saya tidak mau lagi mendengar, oh deta wewenang kabupaten, oh deta wewenang provinsi, oh deta wewenang pusat. Nggak boleh lagi memandang seperti itu. Jalan kabupaten itu sekedar pembagian saja, penanggung jawabnya kita semua. Apalagi saya dengar penuh guru-guru WA saya, Pak Bupati, syukur Pak Gubernur walaupun terpencil kita guru-guru tak tinggi gaji di Semawata. Ya coba. Pengen rasa gitu Bima gitu dong Bu, tega sejahtera jadi guru pang kita. Nah, ya ke Bu. Anda dibeli ya. Yang ingat itu mata ibu-ibu itu menceringit saya gitu. Tega tega banget. Tega, Nah jadi bapak-bapak ibu-ibu memang betul guru itu tanpa guru nggak bisa kita jadi apa-apa seperti saat ini. Tapi guru-guru itu nggak boleh juga seperti katak dalam tempurung di era sekarang. Pak Bupati, Pak Pimpinan Dewan, Pak Kades, sekali-kali guru-guru itu diajak studi banding ke luar negeri. Pasti lain cerita Pak. TOEFL, itu bahasa Inggris, silakan ambil TOEFL. Membawa guru-guru PAUD ke Malaysia. Jadi orang Teluk, Jerewe, orang KSB. Enggak, aku dari PNS nanti keren tuh hibur kita bawa ke Malaysia. Aida gaduh Malaysia datang guru garing kita. Goncang Kuala Lumpur. Padahal sebenarnya biaya pesawat dari Lombok ke Malaysia langsung itu AirAsia itu cuma 500.000. Nggak mahal. Ada mahal ke Jakarta, nah. Tapi karena lalu keluar negeri saya abang foto. Nah jadi perlu bapak-bapak ibu-ibu itu semangat tapi juga harus melihat bagaimana negara lain tetangga-tetangga kita untuk maju. Karena pulang dari luar negeri itu dia paling penting aminkan kalau keluar negeri ke Malaysia ke Singapura lu mantap gampang kemewahan ke kelo tuh ning tahu ada semangat kesejajaran bahwa kita ternyata bisa. Segala sesuatu di dalam hidup ini ada tantangan dan deritanya masing-masing. Ada ibu guru gaji selaki 1 juta, alhamdulillah. Untek gaji 5 juta, gila ampun selaki ya. Ini disebeli 5 juta atau 1 juta. Juta mau. Yang 1 juta mau. Yang penting aman tentram. Kan kebagi 5 juta. Belok Mas Aril. Belok tuh ibu-ibu jujur jawab. Ada Lampung Merah. Ya. 1 juta gaji selaki ya, tapi enggak begila. Ini 5 juta tapi begila. 1 juta mau Adi, pilih 1 juta. 5 juta tidak begila Pak. Wih, udah merang deh tak. Jadi salah satu kunci hidup itu saya sering ceritakan itu adalah mensikapi, mensyukuri itu apa adanya. Betul. Untuk jadi wakil bupati aja mau nyaman, hati nu suka penuh datang tim sukses datang beri nyaman tuh dong menjadi wakil bupati. Untuk jadi bupati Gempunang tiap anu. Ada satu jadi kades, ada satu jadi kepala SD SMP Aidah. Semua jabatan ada deritanya masing-masing. Budi jadi dosen, sekarang jadi kepala dinas, belum tentu nyaman. Penuh tuh datang ke Bali, kayu gak teranak untuk di. Coba bantu paman mentah. Nah,
Jadi semua tempat itu ada deritanya masing-masing. Saya punya teman, itu sebulan itu ratusan miliar pendapatannya di Jakarta. Rumahnya dekat Senayan City itu sekitar 2 hektar. Wow. Ada olah tapa Bali tengah Jakarta. Wow. Tapi oleh dokter dia tidak boleh makan nasi. Wah. Dia tidak boleh makan daging. Dia tidak boleh makan goreng-gorengan. Dia tidak boleh menyentuh garam. Lu bukakan cabai. Nah, dia bukakan. Kalau mau tidur dia harus minum obat. Nah, coba ibu-ibu, bapak-bapak tadi sebelah kanan tak. Coba ada gaji 100 miliar tapi nu bukakan mie, nu bukakan daging, dengan apa dia Enggak pilih. setuju. Kita wajah-wajah guru-guru tamme oke. Soto tiap jaga. Wih benda. Sampai bakso di Nurotama. Jadi hidup itu ada deritanya masing-masing. Tanpa gaji, tanpa penghasilan, Tambah derita. ekspektasi, tanpa harapan, tanpa masalah. Betul. Kan gua tuh jadi bupati, gubernur biasa rango, balik penuh mobil, itu kompensasi atas kehilangan banyak hal. Rango, balik penuh mobil udah pindah dengan mesa-mesa, dengan tajimoda. Nah, jadi kita syukuri apa yang ada karena kita tahu Allah memberikan kita sesuai dengan takarannya. Kalau Allah sudah mengatakan kita siap, tanpa kita duga-duga Allah akan hadirkan posisi rezeki dengan sendirinya. Nah, jadi mana 1 juta gaji saya syukuri berkahnya. Hebat siap ya. Jadi hidup NTB Gemilang, Sumbawa Gemilang Berkah Adaban itu sebenarnya intinya itu adalah keberkahan. Keberkahan tak 1 juta gaji itu senap bali parat, 10 juta senap bali parat, 100 juta senap itu namanya keberkahan. Nah sampai 1 juta tenang berkah hidup nyaman itu entek 10 juta nih aidah. Yang puting beliung, nah ya apa saja. Itu namanya nggak berkah. Makanya kita berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah semua yang kami minta itu sesuai dengan takarannya. Allah lebih tahu. Nah mudah-mudahan dengan sedikit pengantar ini, gaji 1 juta alhamdulillah, nanti naik gaji alhamdulillah, 5 juta pun alhamdulillah. Benar jangka pengantar kita Pak Kades? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Gub. Semua isi, nggak ada tulangnya itu. Ya sih Bu. Ya, saya kasih catat atas isi. Silakan Pak Bupati menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan, Pak Ketua PGRI, sikatnya dan yang saya muliakan. Sebenarnya tulisan lengkap Pak Gub tulisan. Dengan tambah-tambah sekali sebenarnya. Tapi karena ada empat diri saya. Jadi itulah Pak Gub, saya juga laporkan bahwa kami juga sekarang ini sudah mengeluarkan Pergub, Peraturan Bupati tentang pendidikan karakter Pak. Jadi kita inginkan, walaupun tadi beliau sudah katakan secara ilmunya, barangkali ilmu pasti juga ya yang kami inginkan juga supaya jangan anak didik kita ini nanti terserabut dari akar budayanya Pak. Itu juga yang perlu kami coba kembangkan kembali. Sehingga itu katakan tadi ada Sabtu budaya, barangkali itu antara lain pendidikan karakter. Sehingga betul-betul murid-murid kita ini nanti ketika besar tidak terserabut dari akar budayanya, akar budaya semawanya. Ini yang kita harapkan Pak. Jadi tidak lupa dengan budaya semawanya. Di samping juga tidak kita lupakan seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, pengetahuannya, pengetahuan alamnya, IPA ini menjadi sorotan kita juga. Ini belum dari Pak Kades di kedua. Ini barangkali antara lain yang bisa
saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Bupati. Poinnya di Perbup 33 tahun 2021 tentang pendidikan karakter. Selanjutnya mari kita saksikan bersama paparan dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita semua banggakan Gubernur Nusa Tenggara Barat, putra Sumbawa yang sangat luar biasa, Pak Bupati, rekan-rekan dari Prokopimda yang hadir, rekan-rekan anggota DPRD, kepala-kepala OPD, Ketua PGRI, beserta seluruh jajaran yang alhamdulillah luar biasa hari ini, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan saya lihat juga hadir tadi rekan-rekan dari kepala desa, ini hadir lengkap. Jadi izin Pak Gubernur, Pak Bupati, hari ini saya sangat bangga sekali. Saya memakai baju PGRI ini. Ini adalah sebagai wujud kecintaan saya terhadap organisasi ini. Dan saya yakin Luar biasa. Pak Gubernur, Pak Bupati, termasuk saya dan kita semua yang hadir di sini tidak akan bisa menjadi siapa-siapa tanpa ada peran guru. Artinya ketika kita berbicara guru, kita harus bisa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 untuk PGRI dan selamat Hari Guru di tahun 2021. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dan kami di DPRD Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tupoksi kami punya semangat yang sama. Bagaimana kita mendorong teman-teman guru ini untuk lebih profesional. Karena kalau kita berbicara guru, ada beberapa hal mungkin yang harus menjadi. Yang pertama, bagaimana ke depannya para guru harus lebih memahami, disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman berubah, tentu rekan-rekan guru harus siap. Kita harus kita dorong. Yang kedua, ketika kita berbicara guru bukan hanya kita berbicara tentang fasilitas atau kesejahteraan saja. Karena mohon maaf Pak Gubernur, luas wilayah kita sangat luas sekali. Tentu suasana kebatinan rekan-rekan guru yang berada di perkotaan dan perdesaan itu tidak sama. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan kondisi seperti ini guru-guru harus punya semangat, tetapi masalahnya adalah untuk daerah yang jauh terpencil, pertanyaannya semangatnya sama apa enggak? Suasana guru-guru yang mengajar di Kecamatan Utan mungkin beda dengan suasana kebatinan guru-guru yang ada di Batu Rotok. Begitu juga daerah-daerah lain. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Artinya bagaimana peran pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga rekan dan guru yang berada dimanapun di wilayah Kabupaten Sumbawa ini punya kebatinan yang sama. Kita di Kecamatan Sumbawa mungkin bisa bergembira, kita bisa ke Alfamart, kita bisa menikmati fasilitas yang sangat luar biasa. Belum tentu rekan-rekan yang ada di Orong Telu itu bisa menikmati apa yang ada di Kecamatan Sumbawa. Saya rasa ini mungkin konsen kita, dan alhamdulillah kita sangat bangga bahwa kita seorang gubernur yang ahli ekonomi, dan alhamdulillah beliau konsen di bidang pendidikan. Dan bangga juga kita Pak Bupati dan Wakil Bupati yang berlatar belakang guru. Saya rasa
beliau ini paham apa yang diinginkan oleh rekan-rekan guru. Kami di DPRD sangat mendorong, silakan pemerintah daerah merencanakan, kami yang akan melaksanakan atau direncanakan tersebut. Sebagai contoh, alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Bupati, kemarin kami sudah menetapkan anggaran untuk 1.613 tenaga P3K. Insya Allah kami siapkan anggaran 104 miliar lebih untuk teman-teman P3K. Nah, dampak dari pembiayaan tersebut adalah kami di DPRD Sumbawa rela memangkas, rela merasionalisasi pokir kami demi kepentingan tenaga P3K. Nah, ini artinya dapat ditangkap sebagai bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa memandang penting bahwa peran guru itu sangat strategis untuk pembangunan daerah kita. Jadi insya Allah dengan adanya Pak Gubernur, adanya Pak Bupati dan Wakil Bupati, dan ada kami DPRD yang mendukung apapun rencana-rencana pemerintah daerah, saya rasa tidak ada masalah ke depannya untuk bagaimana teman-teman guru ini bisa bersaing di dunia global ini. Jadi silakan nanti Pak Bupati, ikutan hadir Kepala Bapeda ini yang akan merencanakan, silakan. Sehingga apa? Output yang kita harapkan adalah tenaga guru, peran guru di bidang pendidikan ini akan bisa optimal. Terkait dengan anggaran, ada Pak Ahmadul Kosasi, ada Pak Bunardi, ada Mas Gita, dan ada kami 45 orang anggota DPR. Saya rasa tidak ada masalah terhadap anggaran itu. Apresiasi juga kepada teman-teman DPRD ini, Pak Kadis, Pak Gubernur, Pak Bupati, bukan hanya memperjuangkan terkait dengan anggaran yang saya sampaikan tadi, tetapi mereka juga berperan bagaimana meningkatkan infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Saya rasa itulah peran-peran kami di DPRD yang dapat kami lakukan. Yang penting intinya adalah apapun itu yang direncanakan oleh pemerintah daerah menyangkut PGRI, menyangkut guru, insya Allah kami akan siap membackup, kami akan siap mengamankan semuanya. Jadi saya rasa hanya bisa saya sampaikan sekali lagi selamat hari ulang tahun yang ke-76 untuk PRI dan selamat Hari Guru. Mudah-mudahan dengan peran Bapak dan Ibu semua kedepannya akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang profesional dan berkeadabaan, sehingga Sumbawa gemilang dan NTB gemilang yang berkeadaban itu bisa kita wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait prospek dan pembangunan pendidikan kita di NTB dan juga di Sumbawa. Pak Kadis, ini ada dialog nanti. Ada dialog. Nah, sebelum dialog, saya tambah sedikit ya. Boleh Pak. Saya tuh sebelum jadi gubernur itu jadi anggota DPR 3 periode, 14 tahun. Jadi rajin mau tuh dialog ke guru-guru entah. Dan pengalaman saya, kalau dialog begini, mungkin di sini enggak ya Pak Bupati. Penuh ada roa baktuan belu-belu, tapi biasa lembang bang sekolah. Jadi menurut tadi kita tuh lembang sekolah biasa penuh penbang kurung-kurung roa berrantai. Harus sengaja sih mana laung non. Ya. Nampaknya Pak Gubernur, ku tahu yang kau mau. Atinan si atita diri. Jadi kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang kata. Saya kira kita semua sudah mendengarkan, menyimak tadi. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan harapan-harapan terkait dengan pendidikan kita di Kabupaten Sumbawa dan juga NTB. Silakan Ibu langsung maju. Ibu yang di depan. Ana. Langsung maju. Ana mama. Ya, sebentar Pak, sebentar. Langsung aja maju. Langsung maju.
Nah, Pilih Mamana lemah. saya tunjuk nanti. Sekolah Ya. Mamana. Pada saatnya kita harus berhenti gitu ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna SPT. Saya seorang sarjana peternakan, tapi sudah 15 tahun mengabdi di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Butan dan memegang bahasa Indonesia. Tidak salah bahwa Bapak berada yang di depan itu, alhamdulillah Srea Pengkeling mamit bagi kami Srea. Ya, ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Ketua DPR tadi tentang yang pertama tentang kualitas pendidikan, Pak. Ini kami tentang kualitas ini memang jauh sekali di kita. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, contohnya kemarin kami mengikuti KSM namanya Kompetisi Sains Madrasah. Itu ternyata soalnya senasional itu sama, Pak. Padahal sebelumnya kita mengadakan sekolah daring, jadi tidak maksimal kita memberikan karena di samping kuota dan lain-lainnya. Itu barangkali mohon penjelasannya nanti bagaimana cara agar kualitas pendidikan di NTB ini dapat kita mengikuti di tanah Jawa sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tunjangan guru, Pak. Mohon maaf, di sini ada titipan pertanyaan teman-teman. Gaji atau honor guru per jam itu 40.000 per jam. Jadi sebenarnya yang dibayarkan itu hanya per satu minggunya saja 40.000. Kemudian yang 3 minggunya itu sebenarnya tidak ada bayarannya. Jadi bukan berarti kami mata duitan, Pak, tapi untuk bapak-bapak ketahuan di depan itu bahwa 1 jam pelajaran berarti dihitung Rp1.000, 10.000 rupiah. Mohon maaf. Baik, bisa ditangkap. Ya. Ya. Kemudian untuk tunjangan profesi, Pak, alhamdulillah saya sudah sertifikasi dengan sarjana peternakan saya. Dan alhamdulillah dibayarkan 1,5 juta per bulan. Nah, bukan dalam artian saya tidak berterima kasih dengan 1,5 juta itu. Barangkali teman-teman saya juga mempunyai pendapat yang sama dengan saya. Kalau kita bandingkan dengan buruh tani saja, kami menang Panglamung, supaya menang setrika Lampung saja. Kalau dibandingkan dengan mereka, 70.000 sampai 80.000 bahkan 100.000 rupiah per hari di upah buruh tani. Kira-kira demikian, Pak. Barangkali kami mohon penjelasan dari Bapak. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna SPT. Silakan Bapak yang di sana tadi, silakan maju, Pak. Bapak yang selaki. Langkahnya dipercepat. Lari-lari kecil. Sa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Gubernur NTB. Baru kali ini ketemu lagi setelah dulu melakukan kampanye di Buir. Nama saya Andi Samsul Kadri SPD, guru bahasa Inggris, guru penjas juga selama mengabdi di SMPN 1 Buir sudah 16 tahun 3 bulan. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Ketua DPRD, Ketua PGRI, Bapak Kadis. Jadi simpel pertanyaan saya, Pak. Fenomena sekarang ini adalah P3K. Dan tahap pertama sudah ditempuh oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah. Para guru honorer ada yang bangga terhadap hasil P3K, ada yang masih mengkhawatirkan. Apa yang mengkhawatirkan, Bapak? Tentang kebijakan yang seharusnya lulus atau tidak lulus. Indikasinya kemana, Pak? Banyak yang tidak lulus P3K, pengabdiannya sudah lebih dari 10 tahun, tapi tidak dimasukkan ke dalam afirmasi. Sementara yang masuk ke dalam afirmasi 35 tahun ke atas. Kami para guru sangat apresiasi dengan kebijakan tersebut. Apakah tidak bisa? Kalau tahap kedua, hakul yakin saya sepertinya tidak bisa dilakukan lobby lagi. Karena tesnya nanti tanggal 16 sampai tanggal 10 Desember, Pak Gubernur. Pak Gubernur di sini tadi mengatakan bahwa
salah satu pemerintah pusat yang ada di provinsi adalah Bapak Gubernur. Mudah-mudahan setelah ini bisa disambungkan pernyataan saya. Kalau bisa nanti di tahap 3 afirmasi pengabdian Bapak Guru, Ibu Guru itu dimasukkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat mengapresiasi Bapak Bupati meluncing Perbuk 33 tentang pendidikan karakter untuk siswa-siswi kita. Akan tetapi model pembelajaran selama era reformasi PMP dirubah menjadi PPKN ini sangat riskan bagi saya, Pak. Kenapa kita tidak kembali kepada pendidikan moral Pancasila yang dimana sebelum reformasi itu anak-anak kita, mungkin termasuk saya pada saat itu, alhamdulillah selalu ya tahu sampai sekarang, mudah-mudahan kita mengerti bahwa guru adalah menjadi panutan kita. Tapi saat sekarang kondisi real di lapangan, ada yang tahu diri sebagai siswa, ada juga yang merasa acuh tak acuh. Mungkin format pembelajaran dari pusat perlu diperbincangkan kembali, dipertimbangkan. Terus yang ketiga, supaya merata ini, tadi Pak Gub, sekarang Pak Bupati, dan sekarang terakhir Pak Ketua DPRD. Kami mendengar tadi segala anggota DPRD sudah melakukan bantuan-bantuan kepada guru, dan kami juga di SMPN 1 Ber alhamdulillah sudah merasakan apa yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Akan tetapi ke depan Komisi 4 selaku komisi yang menaungi pendidikan, kalau bisa Pak, kebetulan ada kanda saya Ahmadul Kusasi, untuk bisa lakukan roadshow. Ya, roadshow artinya kunjungan juga ke sekolah-sekolah. Enggak usah setiap minggu Pak Ketua Komisi, 1 kali seminggu ke sekolah-sekolah. Kami Bapak Ibu guru dan siswa-siswi pasti akan merasa bahagia ada wakil rakyat kami turun ke pendidikan. Itu saya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Samsul Kadri. Satu lagi ya Ibu, silakan. Satu kali seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengawas TK yang akan mewakili semua guru binaan saya ataupun guru TK yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tentunya Pak, TK ini adalah peletakan batu pertama. Kalau salah meletakkan pondasi Pak, akan runtuh bangunan itu. Di sini yang ingin saya usulkan, karena teman-teman kami di Kabupaten Sumbawa adalah kebanyakan TK swasta Pak, sehingga guru-guru kami yang ada di lapangan itu yang sudah 20 tahun, 15 tahun itu tidak bisa mengikuti P3K karena di swasta. Nah, kami mohon di sini Pak Bupati, Pak Gubernur, Ketua DPR, supaya Sumbawa bisa mendirikan TK negeri, supaya teman-teman yang ada di TK bisa mengikuti P3K. Saya tidak banyak, hanya itu Pak yang saya sampaikan. Kami mohon Pak, kami mohon. Kebetulan saya pengawas pembina dari Re sampai Alas Barat 5 kecamatan, dan itu selalu dikeluhkan oleh rekan-rekan guru yang ada di lapangan Pak. Terima kasih, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup 3 dulu. Mohon izin Pak Gubernur mungkin bisa memberikan respon Pak, silakan. Pak Bupati. Ini Pak Gubernur dan Pak Bupati menyerahkan ke saya ini. Jadi tidak semua pertanyaan akan saya jawab, karena saya juga harus memberikan porsi ke Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi kami saja. Jadi dari semua pertanyaan tadi itu banyak yang merupakan harapan ya. Tadi sudah jelas. Jadi kita tidak usah melihat masa lalu,
Hari ini kita menatap masa depan untuk menata sistem pendidikan kita di Kabupaten Sumbawa. Saya rasa sudah ada gambaran masa depannya akan seperti apa. Pak Gubernur sudah memberikan arahan, Pak Bupati juga sudah memberikan arahan, dan kami siap untuk mengeksekusi anggaran itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Kadri tadi, insya Allah Pak Ahmadul Kosasi sudah mendengar tadi, untuk menerima Komisi 4 untuk melaksanakan roadshow. Terkait dengan Ibu Nia, saya juga sudah berbisik dengan Pak Kades Dikbud. Jadi kami seminggu yang lalu pulang dari Kemenpan RB, berkomunikasi, berdiskusi terkait dengan penetapan 1613 P3K tersebut. Dan alhamdulillah luar biasa melalui Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan SK untuk formasi 1613 tersebut, dan alhamdulillah kami sudah menyiapkan anggarannya bersama teman-teman Badan Anggaran DPRD. Tetapi ada yang menjadi masalah kita, mungkin nanti Pak Kades, Pak Gub, tidak adanya sinkron komunikasi antara teman-teman BKD dan Dikbud. Teman-teman BKD di kabupaten tidak memahami bagaimana aturan main terkait dengan P3K tersebut. Salah satunya adalah yang sangat fatal, bahwa guru-guru TK tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Sebenarnya Bu Nia, TK swasta pun bisa ikut P3K tersebut. Tetapi informasi ini tidak nyampe ke tingkat bawah. Itu mungkin nanti jadi atensi Pak Kades, karena hasil penjelasan Kementerian RB bahwa guru-guru TK itu bisa mengikuti, yang swasta bisa ikut untuk P3K tersebut sepanjang mereka naik akunnya. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya adalah banyak yang tidak ikut di seleksi tahap pertama. Ketika itu tidak dilakukan, mohon maaf tidak bisa ikut untuk seleksi tahap keduanya. Nah, ini karena persoalan komunikasi saja sih Pak Kades yang mungkin perlu kita luruskan. Yang jelas bahwa guru-guru TK swasta bisa ikut untuk ujian P3K. Saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih. Mohon izin Pak Gubernur, mungkin bisa silakan Pak. Oke, saya sedikit saja. Tadi teknisnya sudah disampaikan oleh Pak. Terus sekarang membandingkan bahwa kualitas pendidikan kita kalah jauh dibanding Jawa. Ya, memang kadang-kadang nggak bisa dibandingkan begitu saja. Karena seperti saya katakan, mereka juga ingin seperti kita. Contoh saya cerita saja. Anak-anak di Jakarta itu rata-rata setelah SMP itu sudah ikut bimbingan belajar dari pagi sampai malam supaya bisa masuk perguruan tinggi. Paling SMP kelas saya kan ikut bimbingan belajar, udah berenang nantang. Paling jaga, muli, rawi, tama, petang, belajar bahasa Inggris, les matematik, fisika, dan lain sebagainya. Pin tebal kacamata. Kadu gede kapanem toh hilang kemampuannya. Belajar kumun, belajar banyak sekali. Jadi anak-anak itu seperti anak-anak di kota besar seluruh dunia. Karingati baik kita, kode kita tahu berari-berari tengah ngorong pantai apa segala macam. Ada kerinduan sama gitu, tahu kita tak ada Balin tengah keban saat ya lu tengah Jakarta nah. Ada yang tengah Jakarta saat itu gedung keban. Nah, jadi hidup itu begitu, penuh harta pan Jakarta di kota-kota besar saat itu ada balik orang udi-udi tengah olat. Di tengah olat saat ya lu. Nah, di era transformasi digital seperti ini, semua sekolah itu bisa menggesap pembelajarannya di mana saja. Asal ada akses internet atau wifi yang bagus. Ini investasi Pak Bupati, Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan anggaran untuk IT sehingga semua sekolah walaupun terpencil dia bisa mendownload apa saja dari seluruh dunia. Nah, jadi itu yang paling penting, kita harus investasi timbang bangun sekolah rango-rango tapi merusak space. Sudah itu sekolah nggak apa-apa, jangan indikator keberhasilan kemegahan sekolah tuh
rango-rango bangunan tapi kehilangan halaman, ada pohon yang ditebang dan lain sebagainya. Sekarang di era digital, ruangan bisa kecil, tapi yang penting pikiran dan hati yang berada di dalam gedung itu yang luas. Jadi sudah bukan zamannya ada kantor, saya ada salah satu kabupaten di Indonesia ini itu kita, kantor bupati, beruangan bupati, beri lapangan bal. Seakan-akan tampilan fisik itu untuk menutupi kekurangannya. Saya pernah kuliah di Belanda, namanya Institute for New Technology, United Nations University. Dia punya library yang paling lengkap, salah satu di Eropa. Bayangan saya tuh pasti ramo kampus ta. Pas saya datang itu, rea Bali Dinas Pak Bupati ta. Itu kampus sangat terkenal. Tua logo kita perpustakaan 3x4 cuma ada satu komputer. Bayangkan perpustakaan kita kalau di UI di mana dah. Tapi saya bertemu dengan penjaga perpustakaannya ternyata doktor perpustakaan. Satu saja, dokter perpustakaan. Dan ketika kita minta sesuatu sama dia, mengapa sekolah di luar negeri itu kadang-kadang menyenangkan, apa yang kita cari itu paling lambat seminggu sudah ada di atas meja kita. Karena orang ini walaupun sendiri, bekerja di ruang hanya 3x4, mampu menerobos semua pintu universitas di seluruh dunia. Nah sekarang kalau IT-nya free di setiap sekolah, orang mau belajar menari, belajar menyanyi, belajar biologi, belajar fisika, matematik, dengan lagu, apa saja ada. Nggak ada nonda. Belajar bahasa Jawa-Jawa ada. Jadi dunianya sudah berbeda. Kita bisa mendengar bagaimana Barack Obama pidato, bagaimana Bill Clinton pidato. Jadi teori public speaking itu cukup dengan video saja. Orang bercerita tentang Diponegoro, diklik aja langsung keluar peperangan Diponegoro, pakai sejarah ini. Makanya akses walaupun daerah kita tertinggal secara ekonomi, tapi kita harus pandai memilah investasi yang paling strategik buat sekolah-sekolah kita. Jadi itu penting, walaupun terpencil, usahakan bagaimana caranya, walaupun bawa kuin bagi, tapi akses pada internet 24 jam. Mana si rango bangunan main gedung saya di dalam. Nah, jadi membandingkan itu sekarang itu sudah harus dunia global. Ini hikmah pandemi. Anda bisa kirim email ke luar negeri kemana, ke teman sejawat yang ada. Ini merubah cara kita. Bahkan ke depan, nah ini saya baca buku 21 Lessons for the 21st Century. Orang mau jadi bupati, gubernur, presiden, DPR di masa yang akan datang tuh anak. Ngomong kayak tuh pasang saya poster datang ngalik kota-kota ke masyarakat. Enggak. Nanti dengan smartphone, ketika the power of big data dan algoritma itu tersintesa, nanti semua jawaban handphone bapak dan ibu. Dia ada berkeranti, kira-kira tahu tanda suasana batinnya seperti apa. Itu dijawab oleh masyarakat kecamatan Utan, ingin pemimpin yang dekat dengan rakyat, ramah, sederhana, balong hati gini-gini, keluar jawabannya di HP. Kemudian kita tanya lagi, untuk sampai karakternya ada, kita tahu di Bang Utan tak keluar nama. Jadi man pamer diri, saya begini, visi, misi, sudah beda. Jadi demokrasi kita akan menghadapi satu era yang luar biasa. Jadi tentara dulu harus puri-puri, perana, bukil tahu kiri kanan. Sekarang ke depan di Amerika tentara itu kadang-kadang kurus. Anting, keriting, ada bulu-bulu apa. Enggak seperti Pak Nurdin ini gagah-gagah. Tapi orang jalan miring pakai anting ini mampu menghancurkan banyak batalion yang isinya tegap-tegap besar-besar hanya dengan pesawat drone tanpa awak.
Nah, guru itu minta ngeneng, tintek, gaji, Lena gaji, itu ada dibleng, di Pak Bupati eman, mengajar nenek, suruh robot mengajar. Ke depan itu orang akan dengan sukacita. Ada mahasiswa lulusan UI segala macam diundang segala, tinggal kreativitas pimpinan daerah saja. Coba tuh misal kepala dinas kreatif bikin terobosan, diundang di Facebook. Kami meminta orang-orang terbaik Indonesia datang selama sebulan penuh untuk mengajar di Batu Rotok. Gajinya tiap bulan dikasih ayam putih telu penuh dia datang. Kreativitas pimpinan daerah dan pimpinan pakai cara yang baru sekarang ini. Pasti banyak yang datang. Karena banyak orang-orang kaya, pendidikannya tinggi, pinter, bukan lagi mencari uang, tapi mencari sesuatu yang tidak pernah ditemui di dalam hidupnya. Nah, jadi kepala sekolah perlu ada cara-cara yang kreatif. Camat-camat kita di Indonesia ini asal ada yang tahu pintunya, banyak sekali yang menakjubkan bisa kita hasilkan. Nah, oleh karena itu, tentu hal-hal yang normal seperti dikatakan waktu kita akomodir ya, sambil terus memperhatikan apa sih ini, dedikasi, pengabdian, dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh menyerahkan nasib pendidikan kita hanya karena alasan pengabdian, tapi ndak umpal-umpal. Nah, ini juga tantangan. Pemanas kam dulu limatin ngabdi itu supan. Coba apa baca data bualu nih. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Akankah kita serahkan nasib anak-anak kita di tangan pendidik yang sebenarnya bukan bidangnya? Badunung terpaksa jadi guru karena jadi tim sukses bupati. Terpaksa jadi honorer. Nah, penuh ada yang ini. Iya di apa-apa penuh mentah ada gaji-gaji. Yang penting mengenam serupat balik baik. Nah, suruh kerja mula. 2 tin pertama nu seneng gaji, antu tin ketelu melaim. Nah, lama-lama yang kayak begini itu menumpuk jadi masalah di satu sisi. Ini yang membuat akhirnya pendidikan kita atau Indonesia secara umum itu tidak maju-maju. Paling gampang ada guru sekolah datang sekolah no muka nyaman hati ini. Aidah, udah gua merang sekolah tak gempunang tambah konan. Ah, putusin aja, keluar aja jadi guru. Mungkin itu cara dari Tuhan, kita disuruh cari pekerjaan yang lain. Mungkin tirengala, pelihara sampi atau apa, mungkin sinyal. Nah, saya tadi sengaja nggak pakai pakaian PGRI ini, bukan nggak menghargai PGRI, tapi Pak Ihin tak undang tuh naik sepeda. Oh, Pak Gubernur harus datang naik sepeda ke jalan-jalan santai, mau upacara. Jadi saya mohon maaf juga, karena memang saya kadang-kadang tidak terlampau perlu upacara gedung, itu jadi gedung kadang-kadang saya tengah panas-panas. Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Jadi boleh saja tempat kita di tengah gunung, sepanjang ada akses informasi dan hati kita nyaman di situ, mungkin itu adalah pilihan terbaik buat kita. Pemerintah dalam hal ini gubernur, bupati, pak camat segera lapor kalau memang ada hal-hal yang kurang. Kalau ada ketidakadilan, misal upahnya terlampau kecil, gajinya terlampau kecil, ini juga nggak boleh. Nah, jadi saya lihat Pak Rofik ini kalau dari segi hanya tadi nom cocok jadi dewan, itu yang dicocok jadi eksekutif. Luar biasa. Mau kerantik kah mau eksekusi ini program begini, mau kerantik bupati dan sekarang. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Pak Bupati saya titip, kalau memang ada kesejahteraan yang bisa diperbaiki, ditingkatkan, dipikirkan Pak. Saya kira teman dewan itu cinta sama masyarakat ya. Mudah-mudahan lah dengan terus berkomunikasi, bersinergi,
ada hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan agar guru kita tetap menjadi soleh, solihah, dan kesejahteraannya juga meningkat. Amin, amin, amin. Kira-kira lalu Pak Kades ya? Siap. Pak Bupati? Siap. Silakan Pak Bupati. Jangan kita paguk dari paguk kita nu penurut bakalanti padahal nanti kedua itu ya karena Pak Gub insyaallah sedang kita payakan juga karena untuk internet di daerah Batu Lanti ini sedang kita upayakan. Kemarin sudah kita coba dengan Bakti Pak, kesana Bakti, tapi ternyata di Batu Rotok masih ada masalah untuk internet. Kita sudah komunikasi lagi Pak, dan untuk kita coba bantuan mereka untuk bisa lagi. Pak itu makanya salah satu langkah kami Pak Gub untuk coba meningkatkan mutu pendidikan di untuk daerah atas ini Pak. Kalau daerah atas ini saya pikir ada masalah dengan aplikasi-aplikasi itu semua. Maka itu sudah sejarah gambaran sedikit Pak Gub. Dari salah Pak, kami juga akan tetap mendengarkan masukan apapun masukan dari guru ini sepanjang APBD kita mampu Pak. Ya sekarang terus terang kita APBD kita ini sama dengan gubernur juga begitu Pak. Ya. Ini karena Pak Bupati menyentuh ini, sebenarnya nggak selalu pembangunan itu pakai APBD. Nah, kalau saya memang ingin supaya internet ini hadir di semua sekolah kita sampai pelosok, nggak bisa minta bantuan perusahaan swasta besar yang ada di sini. Nah, coba Pak Kadis bikin proposal yang bagus ditujukan pada PT Aman yang nanti saya yang bawa, ya mudah-mudahan ya ini bisa membantu untuk semua akses jaringan. Nah, konkret juga salah satu orang yang menentukan tentang jaringan sampai ke desa-desa ini orang Sumbawa di Jakarta itu. Apa sih Kakak Situn? Pak? Bukan Boris, yang di Kementerian Sobirin. Nah, jadi orang seperti Mas Birin itu coba diundang oleh Pemda, kasih Pak Kepala Bapeda coba undang Mas Birin, suruh bercerita tentang apa yang bisa beliau lakukan untuk membantu supaya sekolah kita aja dulu. Kalau setelah sekolah baru kepala-kepala desa. Tapi yang pertama itu coba sekolah. Mas Birin diundang, suruh bicara apa yang bisa Mas Birin bantu supaya semua sekolah di seluruh Kabupaten Sumbawa ini terkoneksi sama informasi. Nah, kadang-kadang orang Sumbawa itu nggak pernah tahu karena nggak pernah dikasih porsi yang cukup. Nah, coba undang kan deh. Undang beliau, insya Allah beliau akan bisa bantu. Jadi itu konkret Pak. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan bulan ke depan saya datang ke sekolah-sekolah di di desa-desa kita sudah nyambung internetnya. Saya kira cukup ya Pak Kadis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Bapak Ibu guru yang hebat. Kita sudah tiba di penghujung dialog ini. Kami sadar betul bahwa masih banyak yang akan Bapak Ibu sampaikan, yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tetapi karena waktu jualah yang harus memisahkan kita.